Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Faizal dengan nomor pokok mahasiswa G1C017054 yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Bengkulu dengan jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Perlakuan Kimia dan Susunan Serat terhadap Sifat Mekanik Komposit Hybrid Berpenguat Serat Lantung Karbon, yang mana pembimbing utama saya yaitu Dr. Hendri Setiawan STMMT, pembimbing pendamping saya Ahmad Fauzan Suryono STMT. Baik, yang latar belakangi dalam penelitian saya kali ini yaitu komposit. Pada saat ini telah dikembangkannya beberapa inovasi pengganti logam, yang mana ketersediaan logam yang terus menurun. Material komposit digunakan sebagai pengganti logam yang cukup mumpuni. Material komposit merupakan material yang tersusun dari sedikitnya dua macam material yang memiliki sifat fisis yang berbeda, yakni sebagai filler atau material penguat dan matriks sebagai material pengikatnya. Pada kali ini saya menggunakan matriks pengikat yaitu serat karbon sebagai serat sintetis dan serat alam yaitu menggunakan serat lantung. Yang mana serat sintetis telah kita ketahui bersama pada umumnya sering digunakan dalam dunia industri, yang mana serat sintetis memiliki kelebihan memiliki struktur yang lebih kuat dan tahan lama. Tetapi serat sintetis juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka ditambahkanlah dengan menggunakan serat alam. Pada penelitian kali ini saya menggunakan serat alam yaitu serat lantung. Penambahan serat alam pada komposit berpenguat sintetis juga dapat meningkatkan sifat mekanis komposit hybrid. Dengan ditambahkannya serat alam menggunakan serat lantung, maka dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh serat karbon atau serat sintetis tadi diharapkan dapat berkurang. Biokomposit yang diperkuat dengan serat alam memiliki kelemahan ikatan antar muka serat alam dan matriks antara hidrofilik selulosa yang menyebabkan ketidaksesuaian pada ikatannya. Untuk meningkatkan ikatan serat dan resin dapat dilakukan dengan perlakuan kimia. Pada kali ini saya menggunakan perlakuan alkali atau NaOH, yang mana dilakukan dengan perendaman 1 jam dan 2 jam. Oke, selanjutnya tujuan dalam penelitian saya yang pertama yaitu mengetahui pengaruh perlakuan kimia dengan menggunakan alkali terhadap sifat mekanik komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon. Yang kedua, mengetahui pengaruh susunan serat terhadap sifat mekanik komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon. Batasan masalah pada penelitian saya ini yang pertama yaitu serat yang digunakan adalah serat lantung dan serat karbon. Yang kedua, resin yang digunakan yaitu resin vinyl ester. Yang ketiga, metode pembuatan komposit menggunakan metode vacuum assisted resin infusion. Yang keempat, perlakuan kimia dengan menggunakan alkali yang memiliki konsentrasi 5% dengan waktu perendaman 1 jam dan 2 jam. Yang kelima, serat disusun dengan 5 lapisan serat dengan memvariasikan susunan serat. Yang keenam, pengujian yang dilakukan adalah uji tarik dengan STMD 3039 dan uji bending dengan STMD 7264. Yang ketujuh, alat pengujian yang digunakan UTM Universal Testing Machine Tensilon RTF 2410. Tinjauan pustaka dalam penelitian saya yang pertama yaitu vacuum infusion. Metode pembuatan komposit yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode vacuum assisted resin infusion. Vacuum assisted resin infusion merupakan metode pembuatan material komposit dengan aplikasi tekanan rendah untuk mengatur jalannya resin menjadi laminer. Material yang menjadi matriks diletakkan di sebuah cetakan, kemudian dilakukan vakum untuk menarik resin masuk dan mengalir ke dalam matriks. Setelah matriks teraliri resin, maka tabung vakum akan menghisap sisa resin yang tertinggal sehingga ketebalannya menjadi sama. Prinsip kerja dari vacuum infusion ini yaitu memanfaatkan tekanan atmosfer sebagai alat penekanannya. Vacuum infusion memiliki saluran masuk inlet dan saluran keluar outlet.
dengan jumlah sesuai kebutuhan. Pada saluran inlet digunakan sebagai aliran masuk resin, dan sedangkan pada saluran outlet digunakan sebagai aliran keluarnya resin. Yang kedua yaitu resin vinyl ester. Di sini saya menggunakan resin bertipe thermosetting, yaitu resin vinyl ester dengan tipe epoxy R804J500, yang mana resin vinyl ester ini memiliki sifat utama yaitu ketahanan kimia yang sangat baik, terutama terhadap asam, alkali, dan pelarut. Resin R804J500 memiliki kelebihan seperti mengalir cepat, umur simpannya lebih lama, dan lebih sedikit mengandung gelembung. Baik, selanjutnya yaitu pengujian mekanik. Pengujian mekanik dalam penelitian kali ini yaitu saya menggunakan uji tarik dengan STMD 3039, yang mana pada pengujian uji tarik ini bertujuan dilakukannya ini untuk mengetahui kekuatan material terhadap beban tarik yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu uji bending dengan STMD 7264. Uji bending yang saya gunakan pada kali ini menggunakan metode 3-point bending, yang mana dengan cara pengujian yang menggunakan 2 tumpuan dan 1 gaya penekan. Selanjutnya masuk ke metode penelitian, diagram alir. Yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu mulai dengan melakukan studi literatur, persiapan bahan penelitian, kemudian perlakuan alkali pada serat lantung, kemudian dilakukan perendaman dengan larutan 5% NaOH dengan waktu perendaman 1 jam dan 2 jam. Maka dilakukan proses netralisasi serat lantung yang telah dilakukan perendaman dengan 5% NaOH. Selanjutnya dilakukannya juga tanpa perlakuan dan serat estetik. Kemudian masuk ke proses manufacturing dengan metode pembuatan komposit yaitu vacuum infusion. Selanjutnya pembuatan spesimen, uji tarik, dan uji bending. Kemudian spesimen uji tarik dan uji bending dilakukan dengan melakukan pengujian mekanik yaitu uji tarik dan uji bending, maka didapatkan hasil dan pembahasan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran, selesai. Selanjutnya yaitu ukuran spesimen. Ukuran spesimen pada uji tarik ini berpacu pada standar STMD 3039, yang mana dengan panjang spesimen 250 mm dan lebar 25 mm dengan ketebalan 2,5 mm. Dan uji bending yang berpacu pada standar STMD 7264 dengan panjang spesimen 154 mm dengan lebar 13 mm dengan ketebalan 4 mm. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Pertama itu alat. Di sini saya menggunakan alat UTM, Universal Testing Machine. Yang kedua yaitu mesin vacuum infusion yang digunakan untuk pembuatan komposit. Yang ketiga yaitu jangka sorong, digunakan sebagai untuk mengukur ketebalan dari komposit yang digunakan. Yang keempat yaitu gunting untuk memotong serat. Dan yang kelima timbangan digital untuk mengukur berat dari komposit yang telah jadi. Yang keenam yaitu gergaji besi untuk memotong spesimen menjadi bagian-bagian pada pengujian, uji tarik, dan uji bending. Yang ketujuh yaitu alat proses vacuum infusion yang meliputi pil play, mesh, plastik, sealant, selang, spiral, dan tang penjepit. Yang ketujuh yaitu kaca sebagai tatakan dalam pembuatan komposit. Yang kedua yaitu bahan, menggunakan serat lantung, kemudian serat karbon, dan menggunakan resin vinyl ester, yang mana menggunakan katalis. Dan yang kelima menggunakan promotor. Yang keenam menggunakan amplas. Yang ketujuh yaitu wax. Yang ke-8 yaitu larutan alkali dengan konsentrasi 5%. Dan yang ke-9 aqueous. Susunan serat pada penelitian ini yang pertama yaitu dengan 5 lapisan dengan susunan lantung. Dan yang kedua yaitu di hybrid dengan menggunakan serat karbon dengan susunan karbon lantung. Dan yang ketiga yaitu menggunakan susunan variasi. Yang pertama yaitu lantung, karbon, lantung, dan yang terakhir karbon semua.
Selanjutnya metode penelitian kali ini. Yang pertama, dilakukan perlakuan kimia dengan merendamkan serat lantung menggunakan alkali yang memiliki konsentrasi 5% dengan waktu perendaman 1 jam dan 2 jam. Yang kedua, kemudian melakukan proses pembuatan komposit hybrid dengan susunan serat menggunakan serat lantung dan serat karbon. Yang ketiga, melakukan pengujian uji tarik dan uji bending pada komposit hybrid. Dan yang kelima, dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulan. Matriks dalam pengambilan data pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu uji tarik. Dapat dilihat pada tabel dengan kolom A, yang mana kolom A tersebut merupakan spesimen yang dilakukan tanpa perlakuan dengan susunan serat yaitu 5 lapisan lantung semua. Dan yang pada kolom yang kedua yaitu tetap dengan komposit tanpa perlakuan dengan susunan serat karbon lantung karbon lantung karbon. Dan yang kolom C tetap dengan tanpa perlakuan dengan susunan serat lantung karbon lantung karbon lantung. Dan yang kolom D tanpa perlakuan menggunakan 5 susunan serat karbon semua. Yang pada kolom E dilakukan proses perendaman alkali 5% 1 jam dengan susunan serat 5 lapisan lantung. Dan yang kolom F dilakukan proses perendaman alkali 5% dengan perendaman 1 jam dengan susunan serat karbon lantung karbon lantung karbon. Dan yang pada kolom G dilakukan proses perakuan alkali 5% dengan 1 jam dengan susunan lantung karbon lantung karbon lantung. Dan pada kolom H dilakukan proses perendam alkali 5% dengan waktu 1 jam dengan susunan lapisan 5 lapisan karbon. Selanjutnya dilakukan perendaman alkali 5% dengan waktu 1 jam pada lapisan 5 lapisan lantung. Dan yang selanjutnya yaitu perendaman pada 5% dengan waktu perendaman 2 jam dilakukan pada lapisan karbon lantung karbon lantung karbon. Dan yang selanjutnya yaitu dengan perendaman 5% waktu perendaman 2 jam dengan lapisan lantung karbon lantung karbon lantung. Dan yang terakhir dilakukannya perendaman alkali dengan waktu 2 jam pada lapisan 5 lapisan karbon. Nah, didapatkanlah histogram hasil uji tarik sebagai berikut. Selanjutnya, matriks pengambilan data penelitian pada uji bending. Sama seperti halnya pada uji tarik, pada uji bending juga dilakukan dengan spesimen sebanyak 12 kali spesimen, yang mana pada spesimen per kolomnya tersebut memiliki komposit yaitu sebanyak 3 spesimen komposit. Maka pada uji bending didapatkanlah histogram hasil uji bending sebagai berikut. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari proposal penelitian skripsi saya. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.